Shalom Elohim buat ketiga pribadi ilahi, Bapa Yahweh Yesus, Hamas Elohim, Bapa Sorgawi, Bagan Eman Lahagu, dan juga Shalom Elohim buat Kings of the Kings, Pangeran Ilahi, Tuhan Yesus Kristus, Pak Aditya Nugrahanto, Roh Alfa dan Omega, dan juga Shalom Elohim buat Roh Kudus, Roh Kebenaran, Mempelai Ilahi, Ratu Adil, Bunda Fe Hamdani, dan juga Shalom Elohim buat semua anak-anak Tuhan dimanapun berada. Hari ini saya akan membagikan firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat 25 sampai dengan 27. Ya, 1 Korintus pasal 9 ayat 25 sampai dengan 27 yang berbunyi demikian. Ayat 25, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Ayat 26, sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Ayat 27, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Demikianlah firman Tuhan. Terpuji-pujilah Bapa Yahweh Yesus, Hamas Elohim, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Ya. Setiap orang yang mengikuti pertandingan, ya, baik pertandingan di dunia ini ataupun pertandingan di dunia lain. Kalau di pertandingan di dunia ini, mereka akan mempersiapkan fisik mereka, mental mereka, kemudian dan strategi mereka dengan baik. Mereka berlatih setiap hari, mereka menguasai teknik-teknik yang akan diperlombakan. Untuk apa? Untuk mereka menang dalam satu perlombaan atau pertandingan, untuk memperoleh suatu hadiah, piala ataupun mahkota. Yang menurut firman Tuhan, mahkota yang fana. Yang mahkota itu tidak abadi. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan saat ini pun mengikuti suatu pertandingan. Begitupun juga saya. Saya sedang mengikuti suatu pertandingan, yaitu pertandingan iman. Pertandingan memperjuangkan iman saya selama saya berada dalam dunia ini. Karena dunia inilah adalah gelanggang pertandingan yang sesungguhnya. Di dunia inilah kita ditempa, saya maupun saudara-saudara terkasih semuanya, ditempa, diproses, dihajar, diganjar, dan semuanya yang tidak enak itu harus kita lalui. Nah, itu salah satu syaratnya untuk memperoleh satu mahkota yang abadi. Nah, tentunya kalau kita masuk dalam satu pertandingan, sebelum kita masuk pertandingan, ada yang harus kita persiapkan. Ya, kita harus kalau kita masuk dalam pertandingan iman, yang harus kita persiapkan adalah iman kita, tubuh, jiwa, dan roh kita. Semuanya harus dalam keadaan yang kudus, yang bersih, yang baik, supaya saat kita berada dalam gelanggang pertandingan, kita tidak menjadi lemah, kita tidak menjadi malas, kita tidak menyerah, kita tidak bersungut-sungut, tetapi kita bangkit, maju, dan terus berjuang untuk sampai ke garis finish. Nah, tetapi melalui semua itu tentu tidak mudah. Karena itu kita perlu tuntunan dan bimbingan daripada ketiga pribadi ilahi yang sudah ada di dalam dunia ini, yaitu Bapak Sorgawi, Bapak Eman Lahagu, dan juga Pangeran Ilahi, Tuhan Yesus Kristus, Pak Aditya Nugrahanto, Kings of the Kings, Roh Alfa dan Omega, dan juga Roh Kudus, Roh Kebenaran, Mempelai Ilahi, Ratu Adil, Bunda Fe Hamdani. Nah, dari ketiga pribadi inilah kita memperoleh pengajaran dalam dimensi yang tingkat tinggi bagi anak Tuhan yang selalu setia dan taat kepada ketiga pribadi ini. Nah, mereka mengajar kita supaya apa? Supaya kita siap masuk dalam gelanggang pertandingan. Dan saat ini kita sudah di dalam gelanggang pertandingan. Dan pertandingan sementara berlangsung. Nah, kita di dalam pertandingan ini tentu ada kita punya tujuan. Tujuan kita itu ya sampai ke garis finish dengan tubuh jiwa roh kita yang sempurna.
bukan berarti kita sampai ke tempat garis finish, tetapi salah satunya itu tidak terpenuhi. Nah, kita mau sampai ke garis finish dengan membawa semua apa yang ada dalam diri kita dengan keadaan yang baik, dan kita memenangkan pertandingan itu supaya kita memperoleh mahkota yang abadi. Nah, di dalam pertandingan juga kita harus tahu aturan-aturannya, ketentuan-ketentuannya, agar pada saat kita melaksanakan pertandingan itu, kita tidak sembarang melakukan hal-hal yang melanggar daripada aturan dari pertandingan. Nah, seperti dikatakan firman Tuhan tadi, bahwa sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Ya, setiap pertandingan ada aturannya dan ada ketentuannya, dan itu semua kita sudah ketahui dan sudah diberitahukan oleh ketiga pribadi ilahi, ya, bahwa kita ada ketentuannya, yaitu kita harus bersih tubuh, jiwa, dan rohani, terutama hati kita harus dibersihkan. Kita hidup kudus di hadapan Tuhan, menaati semua ketentuan-ketentuan firman Tuhan, ketentuan-ketentuan hukum kudusnya Tuhan, agar kita tidak menjadi seorang petanding yang sembarangan, memukul sana, memukul sini, atau sikut sana, sikut sini, sehingga kita melanggar ketentuan yang sudah diberlakukan. Kemudian ayat 27 yang mengatakan, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya. Nah, di dalam pertandingan kita sudah melatih tubuh kita dan menguasainya, supaya kita tahu di mana kelemahan kita, di mana kekuatan kita. Nah, kalau kita tahu di mana kelemahan kita, maka cepat-cepatlah kita memperbaikinya. Kemudian kita mencari solusinya, tentu saja solusi di dalam Tuhan, yang Tuhan membimbing kita dalam dimensi roh dan kebenaran. Dan saat ini kita anak-anak Tuhan diberikan kuasa, dan kita diberikan perintah harus menjadi saksi-saksi sorga untuk memberitakan Injil damai sejahtera bagi setiap orang di seluruh dunia ini. Bagi anak-anak Tuhan yang sudah bercahaya, yang sudah mempunyai materai ilahi dan cahaya kemuliaan Tuhan yang bersinar-sinar, kita diberikan tugas untuk menjadi saksi-saksi Kristus, saksi-saksi sorga, saksi-saksi di akhir zaman ini. Untuk apa? Untuk kita memberitakan kebenaran firman Tuhan dan menarik jiwa-jiwa untuk mengenal Tuhan Yesus. Karena mereka saat ini, orang dunia, menunggu Tuhan Yesus itu di awan-awan. Nah, kita anak-anak Tuhan tahu Tuhan Yesus itu sudah ada dalam dunia ini. Dalam wadah yang terpilih, seorang pemuda, yaitu Bapak Aditya Nugrahanto, dialah itu Tuhan Yesus Kristus sendiri, Alfa, O Omega. Waktu di zaman Alfa dia bernama Tuhan Yesus Kristus, dan di zaman Omega ini dia datang kembali dengan nama yang baru, yaitu Aditya Nugrahanto. Nah, dialah ini adalah password atau kuncinya kita untuk masuk ke dalam garis finish, untuk sampai ke garis finish, untuk masuk ke tujuannya kita. Nah, siapa yang percaya kepadanya, siapa yang mengasihinya, maka dia akan memperoleh keselamatan yang kekal dan menjadi pelaku firman-Nya, tentu saja, bukan hanya percaya saja tetapi menjadi pelaku firman-Nya. Nah, kita diberikan tugas untuk bersaksi. Nah, di dalam kita memberitakan Injil atau kita bersaksi kepada orang-orang di luar sana, kita harus tetap menjaga tubuh, jiwa, dan roh kita agar tetap dalam keadaan yang kudus. Jangan sampai kita memberitakan kebenaran firman Tuhan, tetapi pada saatnya nanti Tuhan mengatakan kepada kita bahwa aku tidak mengenal engkau, ya, aku tidak mengenal engkau sebagai saksiku, karena kita memberitakan kebenaran firman Tuhan karena ada sesuatu hal dalam tanda kutip, entah kita mau dipuji orang atau kita mengejar mamon. Ya, kita anak-anak Tuhan bukanlah hamba mamon. Kita hamba Tuhan yang ditugaskan saat ini untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Jadi, berhati-hatilah kita, karena saat ini kita sedang berada di dalam pertandingan iman. Jadi, jagalah hati pikiran kita agar terfokus kepada firman Tuhan, kepada Tuhan Yesus, dan kita tidak
melenceng atau menyangkal nama Tuhan pada saatnya nanti. Karena Tuhan tidak menginginkan kita jatuh ke dalam dosa. Ya, demikianlah yang saya bisa bagikan firman Tuhan di hari ini. Kiranya memberkati kita semua. Terpuji-pujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Amin.